Selamat datang di kelas Ririn. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri bagian yang kedua, yakni persamaan tangan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Persamaan tangan. Nah, dalam menentukan penyelesaian persamaan tangan, ada aturan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dalam derajat. Jika tan X sama dengan tan alfa derajat, maka X-nya itu adalah alfa ditambah 180 dikalikan dengan K. K itu adalah anggota bilangan bulat. Selanjutnya, aturan yang dalam radian. Tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya itu adalah alfa plus pi dikalikan dengan K. K-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Penggunaan aturan ini berdasarkan soalnya. Nanti kalau misalnya soalnya minta dalam radian, gunakan aturan yang dalam radian. Jikalau soalnya menggunakan soalnya adalah dalam derajat, maka gunakan saja aturannya yang dalam derajat. Agar kalian lebih memahaminya, langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan tan 12 derajat dengan batasnya di antara min 180 derajat sampai 180 derajat. Langsung kita jawab ya. Kalian perhatikan dulu batas dan soalnya sama-sama dalam derajat. Maka rumus yang kita gunakan adalah yang dalam derajat. Nah, kemudian perhatikan batasnya. Batasnya ini ada juga yang dalam negatif. Berarti kita mulai aja dengan K-nya sama dengan min 1. Berarti X-nya alfa ditambah 180 dikalikan dengan K. Sama dengan alfanya ini berdasarkan soal itu 12 derajat. Maka di sini tuliskan aja 12 derajat 180 dikalikan K. K-nya ini kita ganti jadi min 1. Jadi ini 12 derajat 180 kali min 1 itu sama dengan min 180 derajat. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 168 derajat. Nah, lihat di batasnya. Batasnya adalah min 180 derajat. Berarti di sini memenuhi. Karena memenuhi, kita lanjut ke K sama dengan min 2. K sama dengan 2, X-nya aturan dasarnya tetap, kemudian alfanya berdasarkan soal adalah 12 derajat, kemudian K-nya adalah kita ganti jadi min 2. Nah, kita hitung. Ini 12 derajat tetap, 180 kali min 2 itu sama dengan min 360. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 348. Nah, batasnya cuma sampai min 180 derajat. Sedangkan di sini min 348, berarti dia tidak memenuhi. Ketika sudah tidak memenuhi, maka kita cukupkan sampai di situ untuk K bilangan bulat negatif. Kita lanjut yang K sama dengan 0. K sama dengan 0, X-nya tetap aturannya. Kemudian alfanya berdasarkan soal adalah 12 derajat, kemudian K-nya kita ganti jadi 0. Kita hitung, ini 12 derajat tetap, 180 kali 0. Itu jawabannya adalah 0. Ingat, segala sesuatu yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Berapapun angkanya. Nah, kita jumlahkan 12 kali 0, itu sama, 12 tambah 0, maaf. 12 tambah 0 sama dengan 12. 12 ini berada di antara 180 minus 180 sampai 180 derajat. Maka dia memenuhi. Lanjut ke K sama dengan 1. Aturannya tetap, alfanya tetap berdasarkan soal adalah 12 derajat. K-nya ini kita ganti jadi 1. Nah, kita hitung 12 tambah 180 kali 1, 180. Kita jumlahkan, hasilnya 192. Batasnya 180 derajat nih, berarti dia tidak memenuhi. Nah, karena tidak memenuhi, berarti kita cukupkan sampai di sini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 168 derajat dan 12 derajat.
Pada kotak deskripsi ada link untuk lembar kerja, silahkan kalian klik. Nah, pada lembar kerja ini terdapat titik-titik, silahkan kalian isi agar kalian lebih memahami tentang persamaan tangan. Kita masuk ke contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Tan 2X sama dengan tan 4pi per 3 dengan batasnya antara 0 sampai dengan pi. Kita jawab, kalian perhatikan dulu batas dan soalnya. Dia menggunakan radian. Karena dia menggunakan radian, maka kita akan menggunakan aturan yang dalam radian. Soal ini saya tuliskan di sini. Tan 2X sama dengan tan 4pi per 3. Berdasarkan aturan, maka di sini 2X sama dengan 4pi per 3 ditambah pi dikalikan dengan K. Kalian perhatikan soalnya, tentukan nilai X, sedangkan di sini adalah 2X. Agar kita dapat menentukan nilai ini berdasarkan soal, maka ini kita bagi dengan 2 ya. Nanti kalau misalnya di sini ada tan 3X, maka dibagi 3. Tan 7X, maka bagi 7. Tan 5X bagi 5 ya, berdasarkan soal. 2X bagi 2 itu sama dengan X. 4pi per 3 dibagi 2. Kita tuliskan di sini sebagai perhitungannya ya. 4pi per 3 bagi 2. Ini pecahan, ini bilangan bulat. Sama-sama kita jadikan pecahan. 4pi per 3 dibagi 2 per 1. Pembagian pecahan, masih ingat? Ini dibalik. Nah, jadi 4pi per 3 dikali 1 per 2. Kita hitung, hasilnya adalah 4pi per 6. Ini masih bisa kita kecilkan. Bisa sama-sama bagi 2. Hasilnya adalah 2pi per 3. Berarti di sini boleh kita tuliskan 2pi per 3. Pi dikalikan K dibagi 2 itu hasilnya adalah 1 per 2 pi dikalikan dengan K. Nah, ini adalah aturan X-nya ya. Kalau sudah dapat ketemu X-nya, maka kita lanjut ke K bilangan bulatnya. Kita jawab, X-nya sudah diketahui tadi, kemudian kita mulai dengan K-nya adalah min 1. Kita mulai dari bilangan bulat negatif ya. Kita hitung di sini X-nya adalah 2pi per 3 dikalikan ditambah setengah pi dikalikan dengan K. K-nya itu adalah min 1. Tulis di sini min 1. Kita hitung 2 per 3 pi ditambah setengah pi kali min 1. Hasilnya adalah min 1 per 2 pi atau min setengah pi. Kita jumlahkan, ini penyebutnya berbeda ya, maka kita samakan penyebutnya. Penyebutnya itu 6. Jadi 4pi per 6 dikurang 3pi per 6. 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1pi per 6. Batasnya itu adalah 1pi. Saya tuliskan di sini untuk membantu. Nah, pi per 6 dengan 1pi per 1. Yang ini saya jadikan pecahan ya. Kita kalikan silang, 1 kali 1, ini 1 ini kali 1 itu sama dengan 1pi. 6 kali 1 sama dengan 6pi. Antara 1 dan 6 mana yang lebih kecil? Tentu saja 1. Jadi tandanya kurang dari. Berarti ini dia memenuhi. 1 per 6pi itu adalah memenuhi. Karena memenuhi berarti kita lanjut ke K sama dengan min 2. Kita lanjut ke K sama dengan min 2. Kita ganti K-nya ini jadi min 2, kemudian kita hitung, ini tetap 2pi per 3, 1 per 2pi dikali min 2 itu sama dengan min pi. Ini kita jadikan pecahan, jadi 2 per 3pi, 2 per 3pi dikurang 3 per 3pi. Kita hitung, 2 kurang 3 itu sama dengan min 1pi. Ini jelas tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini batasnya 0, sedangkan di sini negatif. Nah, berarti dia sudah jelas dia tidak memenuhi. Karena bilangan negatifnya sudah ada yang tidak memenuhi, berarti kita lanjut ke K sama dengan
0. Kemudian X-nya tetap, K-nya kita ganti 0, kita hitung. Jadi 2/3 Pi, setengah Pi kali 0 itu adalah 0. Kita jumlahkan hasilnya tetap 2/3 Pi. Nah, 2/3 ini dengan 1 Pi per 1 kita hitung 1 kali 2, 2 Pi, 3 kali 1, 3 Pi. Antara 2 dan 3, tentu saja yang lebih kecil 2 ya. Berarti tandanya kurang dari, berarti dia memenuhi. Karena memenuhi, berarti kita lanjut ke K sama dengan 1. Kita lanjut ke K sama dengan 1. X-nya tetap, ini 2 Pi per 3 plus setengah Pi, K-nya ini kita ganti jadi 1. Nah, kita hitung deh. Jadi 2/3 Pi, setengah Pi kali 1, setengah Pi. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya itu 6 ya. Jadi 4 Pi per 6 ditambah 3 Pi per 6. Kita jumlahkan 4 tambah 3. Itu sama dengan 7 Pi. Nah, di sini kita bantu 7 Pi per 6 dengan 1 Pi per 1. 1 Pi per 1 ini ya, batasnya ini ya. Kemudian kita kalikan. Kali silang. 1 kali 7 Pi. 7 Pi. 6 kali 1 Pi. 6 Pi. Nah, antara 7 dan 6, mana yang lebih kecil? Tentu saja yang lebih kecil adalah 6. Jadi tandanya lebih dari. Karena dia lebih dari 1 Pi, maka dia tidak memenuhi. Karena dia sudah tidak memenuhi, maka kita berhenti sampai di situ untuk mencari nilai X-nya. Kita sampai di kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 Pi per 6 dan 2 Pi per 3. Demikianlah video mengenai persamaan trigonometri bagian yang kedua, yakni persamaan tangan. Sampai jumpa di video selanjutnya di kelas Ririn. Dadah!